Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada ayat lain Allah memberikan satu firman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Salawat salam mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya sehingga kita dimasukkan sebagai orang-orang yang mencintai dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga kelak ketika kita meninggal, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah ma'anaili syafaatil uthma min Rasulillah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus Romo Zainuri selaku penasihat Al-Hikmah Kabupaten Semarang, Bapak Supriyanto MPD Ketua Al-Hikmah Kabupaten Semarang, Bapak Maulidin, Ustadz Maulidin selaku Imam Majlis di Kabupaten Semarang, wabil khusus juga Bapak Sahrul Munir selaku Bawaslu Kabupaten Semarang. Tak ketinggalan bapak-bapak, ibu-ibu pedagang pasar Bandarjo yang insya Allah semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita ditakdirkan bisa bersama-sama rawuh dalam majlis zikir, majlis mau sholawat tempat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis kirim doa, kirim bebungah kepada orang tua kita, kepada mbah-mbah leluhur kita, guru-guru kita, anak-anak kita. Malam hari ini juga kita mendoakan seluruh pedagang dan pelanggan pasar Bandarjo yang kita cintai, kita muliakan. Mudah-mudahan Allah malam ini akan memberikan rahmat kepada kita semuanya, sehingga kita tidak pulang dari majelis ini kecuali Allah akan memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, rizki yang luas dan berkah, aman selamat saking ujian, saking cobaan, saking musibah, langgong-langgong fitnah ma dhahara minha wa ma baton. Di antara kita yang keluarganya sakit, mudah-mudahan pulang dari majlis ini kita mendapatkan kabar semuanya akan disembuhkan, diangkat sakit-sakitnya. Kalau di antara kita ada anak-anak kita yang kurang nurut, mudah-mudahan berkah dari majlis ini, doanya panjenengan yang ikhlas, anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati guru-gurunya sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di antara kita keluarga pedagang pasar ini yang rezekinya belum lancar, mudah-mudahan berkah doa kita semuanya ini, doanya dikabulkan, rezekinya, dagangannya semakin laris, semakin lancar, dan tagihan-tagihan semuanya akan keluar. Mudah-mudahan semakin hari pasar Bandarjo ini juga semakin makmur karena pedagangnya yang sukses dan juga pelanggannya makin setia, makin berakhlakul karimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, nanti kita akan mendapatkan arahan dari Bapak Sahrul Munir tentang
bagaimana pilkada ini seharusnya oleh kita semuanya ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa besok tanggal 9 Desember, betul ya, akan nyoblos pilihan kita, bupati, wakil bupati, yang menurut keyakinan kita akan bisa menjadikan kita ini warga masyarakat Kabupaten Semarang, wabil khusus pedagang pasar Bandarjo ini bisa membawa kemakmuran dunia, lebih-lebih juga kemakmuran akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam masa pandemi seperti ini, saya kira tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk melaksanakan hak kita sebagai warga negara dalam proses kedaulatan rakyat ini untuk memilih orang yang kita yakini, kita percayai, kita junjung sebagai orang yang akan memimpin Kabupaten Semarang yang kita cintai ini. Di samping itu, mudah-mudahan pemilu pilkada Kabupaten Semarang ini juga akan sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah sehingga tidak terjadi pengulangan. Kalau terjadi pengulangan biayanya sangat-sangat banyak, lebih-lebih sekarang ini sedang kondisinya pemerintah kita sedang tidak punya keuangan yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat fungsi daripada pilkada ini, salah satunya adalah untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Dulu zaman kerajaan, kalau mau ada pergantian kerajaan raja, itu selalu diwarnai dengan pertumpahan darah yang luar biasa. Kita tahu sejarah-sejarah baik di Indonesia, di Cina, dan di Eropa, terutama di Cina, yang namanya pergantian pemerintahan itu selalu diikuti korban nyawa yang jumlahnya tidak kecil, kadang-kadang sampai beratus-ratus ribu orang. Bahkan ada yang pernah menghitung, ada yang suatu penelitian yang mengatakan kalau terjadi pertumpahan perebutan kekuasaan sampai dengan jutaan orang dibunuh. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itu sejak dulu berlangsung secara turun-menurun seperti itu. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman itu, maka masyarakat kemudian merubah bagaimana pemilihan kepala daerah, pemilihan pemerintahan ini tidak menimbulkan efek yang sampai paten pinaten. Nah, karena itu kita yang sudah hidup di zaman yang sudah modern ini, yang sudah diatur semuanya oleh pemerintah dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini, tidak akan terjadi seperti itu karena sudah diatur sedemikian rupa baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami cintai, kalau insya Allah kita ini percaya sepercaya-percayanya, terutama untuk warga masyarakat pedagang di Pasar Bandarjo. Kenapa? Hubungan antara sesama pedagang, antara pedagang dengan pelanggan, itu tidak mungkin diwarnai dengan perasaan-perasaan yang tidak suka dan suka, itu karena pilihan yang berbeda. Kalau misalnya kan tidak ada misalnya, kula ini bakal rokok, Pak wonten rokok merek A, ditakoni, kowe milih sapa? Kan enggak gitu. Wah, nek kowe pilihan rapor aku ora entuk tuku, enggak ada begitu. Bahkan sejarah Islam di Indonesia setelah berabad-abad tidak bisa masuk akidah Islam di Indonesia, itu salah satu penelitian mengatakan bahwa akibat barokahnya para
dai-dai yang masuk ke Indonesia melalui perdagangan, maka kepercayaan masyarakat waktu itu menjadi tinggi, menjadi tidak ada friksi, tidak ada keraguan, karena apa yang dijual itu sesuai apa yang dijanjikan. Ya, karena itu saya yakinnya bahwa masyarakat khususnya pedagang pasar Bandarjo ini tidak akan pernah menggunakan perasaan pribadinya untuk pilihannya ini kemudian digunakan untuk mempengaruhi tetangga pedagangnya, apalagi sampai akan mempengaruhi para pelanggannya. Karena itu akan merugikan kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya yakin Bapak Ibu sekalian besok akan menggunakan haknya dengan baik. Tidak ada yang abstain, tidak ada yang istilahnya abstain, golput. Karena golput itu kalau menurut para kiai adalah bagian dari sombong. Kenapa kok sombong? Karena dengan tidak memilih itu bisa diartikan orang itu merasa dirinya yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik kecuali dirinya. Belum lagi kalau orang-orang itu kemudian terpengaruh menjadi golput, kemudian jumlah pemilihnya tidak memenuhi jumlah tertentu, misalnya pemilihnya hanya 10%, maka pemilu pilkada ini tidak sah dilaksanakan. Nah, akibatnya yang rugi siapa? Yang rugi rakyat, yang rugi kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, satu-satunya yang memungkinkan sekarang ini akan timbul, dan mudah-mudahan tidak di sini, adalah timbul akses yang dapat diakibatkan karena alat-alat komunikasi kita. Terutama karena hampir semua pedagang, semua masyarakat ini sudah menggunakan HP Android yang ada WA-nya, maka WA ini bisa menjadi sumber fitnah yang luar biasa. Kita ngomongnya api-api, tapi nanti menggunakan nomor lain, dipengaruhi, bahkan memfitnah. Fitnah itu kata Al-Quran di surat Al-Baqarah ini, beliau Allah mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, karena itu mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti ini. Karena kalau sampai terjadi ini, maka akibatnya akan terpulang pada kita sendiri. Akan terpulang kepada siapa yang membuat fitnah itu. Karena dengan gampangnya sekarang ini foto diedit, suara diedit, didandani, gitu ya. Seolah-olah bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu seolah-olah nyata, padahal tidak nyata. Akibatnya orang bisa terpengaruh. Misalnya calon bupati yang sangat kuat kemudian dilawan dengan cara memfitnah sedemikian rupa. Nah, termasuk fitnah yang besar itu adalah fitnah yang tadi saya sampaikan, menggunakan alat-alat yang canggih-canggih berupa gambar-gambar, berita-berita, suara-suara yang seolah-olah itu terjadi sesungguhnya, sehingga orang akan terpengaruh. Bapak Ibu yang kami hormati, termasuk juga fitnah besar adalah money politik. Saya tidak yakin kalau orang sudah punya keimanan yang kuat, lebih-lebih punya pendapatan yang cukup seperti kita semuanya pedagang di pasar Bandarjo ini akan terpengaruh dengan politik uang. Kita ini hidup tentu akan mati. Sesuai dengan doa kita, mudah-mudahan kita ini doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia mendapat kebaikan, di akhirat mendapatkan kebaikan. Nah, di akhirat mendapatkan kebaikan itu tidak mungkin dilakukan dengan di dunia tidak menanam kebaikan. Termasuk tidak menanam kebaikan adalah tadi memfitnah. Termasuk juga menerima uang.
Karena menerima uang ini bagian dari kita menipu orang lain. Kita menipu diri sendiri. Kita mempertaruhkan masa depan kita diberikan kepada orang yang sesungguhnya mungkin tidak mampu, tapi karena uang 1 rupiah, 2 rupiah yang itu berdampak tidak baik pada efek 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kita masih merasa punya keimanan bahwa uang yang kita terima ini yang tidak benar atau perbuatan yang kita lakukan ini tidak benar, itu akan membuat kita di dunia tidak hasanah. Mungkin kita masih baik, tapi karena uang yang kita terima dimakan keluarga kita, anak kita sakit-sakitan, anak kita jadi nakal, anak-anak kita jadi pembangkang, istri kita, suami kita yang makan uang itu jadi istri suami yang tidak baik, bahkan naudzubillah selingkuh dan sebagainya. Jadi kita mari sama-sama menjaga agar pemilu Pilkada Kabupaten Semarang ini bisa dengan baik membawa keberkahan dunia akhirat. Maka kita bertumbuh pada doa sapu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita melaksanakan sesuatu dengan kebaikan-kebaikan dan kita menjauhi tindakan-tindakan kita yang melanggar aturan Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, ini saya kira yang bisa kami sampaikan atas nama keluarga besar Pasar Bandarjo yang malam hari ini ketemuan Bapak Sarul Munir dalam rangka ingin sosialisasi Pilkada Bupati yang akan kita langsungkan besok tanggal 9 Desember. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, aman, lancar, berkah dunia akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.